Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hamama dengan NPM 20082600097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anemia defisiensi besi, tugas pada blok hematologi dan imunologi. Nah, sebelum masuk anemia defisiensi besi, saya akan menjelaskan mengenai hematopoiesis terlebih dahulu. Nah, hematopoiesis itu adalah pembentukan sel darah di dalam tubuh kita. Yang pertama ada pembentukan sel darah merah, lalu ada pembentukan sel darah putih, dan ada pembentukan trombosit, di mana pembentukan sel darah merah itu disebut dengan eritropoiesis. Pada eritropoiesis ini, sel puncak hematopoietik itu akan menjadi sel prekursornya di mana disebut dengan eritroblast. Nah, eritroblast itu akan membentuk retikulosit dan selanjutnya akan terbentuk eritrosit yang matang. Lalu pada pembentukan sel darah putih atau leukopoiesis ini ada dua, ada sel mieloid dan ada sel limfosit. Pada sel mieloid ini dia akan membentuk monoblast di mana selanjutnya akan terbentuk monosit. Pada sel limfosit akan terbentuknya limfoblast dan terbentuklah sel T, sel B ataupun sel pembunuh alami di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya kita masuk ke anemia defisiensi zat besi, di mana ada definisi. Nah, definisi ini adalah definisi dari anemia defisiensi besi ini adalah dijumpainya eh, zat besi yang berkurang di dalam tubuh kita. Nah, di mana dengan etiologi dan faktor resiko yang mendasarinya. Biasanya pada anemia defisiensi besi ini bervariasi faktor resiko dan etiologinya, seperti ada usia, jenis kelamin, dan bahkan status sosial ekonominya. Tapi beberapa dari itu ada juga kebutuhan yang meningkat secara fisiologis pada tubuh si pasien seperti pada masa pertumbuhan atau pada menstruasi. Selanjutnya itu ada kurangnya besi yang diserap atau asupan gizi ataupun gizi dengan yang makanannya itu tidak adekuat. Lalu ada juga malabsorpsi. Lalu faktor resiko lainnya juga ada pendarahan atau ada juga transfusi feto maternal. Lalu kita masuk ke tanda gejala, di mana tanda gejalanya itu pada umumnya ada sindrom anemia yang biasa kita jumpai pada pasien yang anemia, yaitu lemah, letih, lesu, dan juga ada pada pasien itu dijumpai biasanya pucat. Lalu ada tanda gejala khasnya seperti spoon nail atau kuku sendok yang bisa kita lihat pada gambar di sampingnya. Lalu ada juga atrofi papilidah eh, di mana lidah pasien akan papil-papilnya itu mengalami atrofi bisa dilihat pada gambar di sebelah. Lalu ada angular cheilitis yang bisa juga dilihat pada gambar ini. Lalu ada disfagia, di mana disfagia ini tergantung pada derajat keparahan si anemia anemia defisiensi besi yang diderita oleh si pasien. Untuk patogenesisnya, sebenarnya patogenesisnya kurang lebih hampir sama dengan faktor resikonya, di mana adanya pendarahan yang kronis seperti ada hemoroid atau ulkus pada lambung atau kanker pada saluran pencernaan, di mana itu akan meningkatkan kehilangan zat besi di dalam tubuh kita. Lalu adanya penurunan dari penyerapan pada zat besi, lalu meningkatnya kebutuhan zat besi di dalam tubuh kita seperti pada keadaan anak-anak pada masa pertumbuhan, lalu pada remaja yang sudah mengalami menstruasi, lalu pada ibu-ibu hamil dan pada ibu yang menyusui. Lalu ada juga pada pola makan atau pasien yang vegetarian, di mana akan menyebabkan penurunan asupan zat besi pada tubuhnya. Nah, semua itu akan menyebabkan
kekurangan zat besi di dalam tubuh, di mana jika zat besi dalam tubuh kita itu mengalami kekurangan, maka terjadilah anemia pada si pasien. Lalu, apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi penyerapan zat besi di dalam tubuh kita? Yang pertama itu ada asam organik seperti vitamin C, di mana vitamin C ini sangat membantu untuk penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Eh, Lalu ada asam fitat, lalu ada tanin. Tanin ini berada di kandungan teh dan di dalam kopi, yang akan menyebabkan mengalami dia akan menghambat atau mengurangi penyerapan zat besi dalam tubuh kita. Lalu ada faktor intrinsik, lalu ada kebutuhan tubuh. Untuk mendiagnosa anemia defisiensi besi ini, biasanya pada anamnesis pasien akan mengeluhkan lelah, letih, lesu, dan bahkan pasien dijumpai dengan keadaan pucat. Nah, untuk diagnosisnya kita bisa tegakkan bila hasil dari pemeriksaan penunjangnya yaitu darah lengkap ataupun darah rutin, di mana kadar hemoglobinnya itu rendah dan serumnya itu rendah dan juga ferritinnya juga bahkan rendah. Lalu ada TIBC-nya itu yang meningkat. Untuk diagnosa bandingnya itu kita bisa jumpai seperti anemia penyakit kronis, lalu ada anemia mikrositer, lalu ada anemia hemolitik autoimun dan juga talasemia hemoglobin sel beta. Nah, pada tata laksananya, sebenarnya tata laksananya ini tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Tetapi eh, pada umumnya akan diberikan suplemen besi seperti sulfaferosus, di mana sulfaferosus ini adalah terapi yang paling murah dan juga bahkan efektif pada banyaknya pasien anemia defisiensi besi. Dan biasanya diberikan dalam dosis 2 sampai 3 per harinya, dan biasanya diberikan dalam jangka waktu 3 bulan untuk mengisi kembali simpanan zat besi yang ada di jaringan tubuh kita. Tapi pada sulfaferosus itu memiliki efek samping seperti mual, konstipasi, nafsu makan turun, bahkan bisa sampai ke diare. Lalu untuk komplikasi dan prognosisnya, pada prognosis itu pada jangka pendek biasanya sebagian besar dijumpai masih sangat baik. Eh, Lalu pada komplikasinya bisa dijumpai, terjadi eh, penyakit jantung iskemik, lalu akan meningkatkan resiko pada si pasien itu mudah terkena infeksi, lalu ada komplikasi jika pasien sedang hamil, lalu keterlambatan perkembangan pada si anak. Untuk edukasi dan pencegahannya, kita bisa memberikan edukasi dan informasi pada pasien tentang penyebab yang mendasari terjadinya anemia pada defisiensi besi ini, seperti kurangnya asupan gizinya, atau pendarahan, atau menstruasi, atau pada masa pertumbuhan si pasien. Lalu bisa juga kita memberitahukan kepada pasien bahwa pasien itu dianjurkan untuk mengubah pola makan dengan makanan yang bergizi dan yang mengandung banyak zat besi pada makanan tersebut. Baik, sekian dari presentasi mind map saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini referensi yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.